Yogyakarta is a city with the most cultural exposure. This is realized through the many cultural exposures in motion, such as film festivals, art exhibitions, music concerts, and more. Especially in Yogyakarta, not only pop music that's been unveiled, but also experimental music, orchestral music, and traditional music. But for all that, in this day and time, traditional music can't get the ball rolling to persuade younger audiences. Thus, traditional music like gamelan has sometimes been taken for granted by general music enjoyers. Because of that, we seek to take a closer look at the cultural gaps. For us to get a better picture, we chose two subjects to be interviewed. Aku Olga Bestari Kirana Manani, biasa dipanggil Olga. Aku dari Psikologi Angkatan 22. Aku bergabung di UKM GMCO batch 15. Itu waktu tahun pertamaku tahun 22 sebagai player flute. Aku juga saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen PSDM di GMCO. Dimas Satya Grimaldani, aku tahu biasa dipanggil Dimsat kalau di GMCO. Aku join GMCO tahun 2021, aku angkatan 21, jurusannya kedokteran FKKMK UGM. Di GMCO sendiri aku main elektrik gitar dan aku sempat menjadi wakil koordinator PSDM juga di tahun 2023. What is the government's involvement in contributing to the promotion of orchestral music? Menurut aku sendiri, pemerintah udah cukup sadar akan pentingnya musik orkestra. Ini menarik banget sebenarnya kalau diperdalami oleh teman-teman Visipol, teman-teman HI terutama. Kebetulan kemarin aku nonton konsernya Yogyakarta Royal Orchestra yang di Prambanan itu. Mereka berkolaborasi dengan Melbourne Symphony Orchestra MSO. Aku nonton bersama temanku Nalini Adra, dia pemain biola GMCO HI angkatan 22 juga. Dan di situ aku mendiskusikan bagaimana perannya Yogyakarta Royal Orchestra ini dalam proses diplomasi antar negara. Jadi ternyata Yogyakarta ini memiliki sister city ya? Sister city. Kayak ada organisasi yang sama gitu misalnya, kayak di luar negeri gitu. Iya, jadi kayak kota yang bekerja sama gitu, berkolaborasi sama. Itu sudah lama pokoknya, sebelum 2010. Dan ternyata acara yang kemarin diselenggarakan secara gratis itu, bayangin di Prambanan, nonton orkestra itu bagus banget, itu di latar belakangnya Prambanan, lagu-lagunya oke, collab sama bule-bule yang main orkestra. Yogyakarta Royal Orchestra ini juga terdiri dari orang-orang terpilih, jadi ada audisinya sendiri. Kebanyakan memang anak-anak lulusan Institut Seni Indonesia ya, di Yogyakarta terutama. Jadi kayak penampilannya oke banget gitu. Dan tadi balik lagi ke pertanyaan, gimana sih peran pemerintah? Nah, menurut aku peran pemerintah di Yogyakarta itu udah oke banget dalam mendukung upaya warga-warganya untuk berkreasi melalui seni orkestra terutama. Apalagi dalam ini kita lihat dari kacamata politik ya, mereka sudah bisa memanfaatkan ini sebagai upaya untuk menjalin hubungan diplomasi dengan Melbourne. Karena kemarin itu yang diundang nggak cuman dari Kesultanan Jogja, tapi juga ada pemerintah Indonesia sendiri dan ada pemerintah dari Australia. Iya. Dan kalau misalnya mau ditarik lagi nih, lebih internasional lagi, kita kan pernah ngadain namanya G20. Tahun berapa ya? 2022 ya? Jadi di G20 itu ada satu anak GMCO ya, kalau nggak salah dia main di orkestra saya G20 itu. Nah dia mainnya ya sama namanya G20 20 negara, iya berarti pemain orkestra dari 20 negara juga. Jadi itu adalah salah satu cara gimana musik orkestra ini sebenarnya juga bisa jadi media diplomasi di dunia ini gitu. Jangan tahu nggak yang ngondaterin siapa ya, orang Indonesia juga. Bayangin aja orang Indonesia di negara G20 yang artinya negaranya juga adidaya semua ya. Dan maksudnya itu adalah salah satu contoh pemerintah gimana pengen melestarikan musik-musik orkestra, dan aransemennya juga orang Indonesia, arrangernya orang Indonesia. Jadi
musik Indonesia dimainkan oleh orang-orang dari seluruh dunia, dan ya akhirnya Indonesia dikenal sama dunia karena itu waktu itu mainnya di Borobudur kalau yang G20, dan itu ya juga bagus. As Rio said that the development of Karawitan has already been better and has come a long way from other places. The amount of equipment hit a high note from year to year, and every year the government started to give musical assets to schools and other music institutions. Mas Rio also said that the number of people who were interested in gamelan also increased and never decreased. The bottom line is that the number of people who enter school institutions has increased, thus the Yogyakarta government lent its full support to the gamelan itself. Which aspect is the government more drawn to? Menurutku ya yang aku lihat ya kayak nggak ada konser musik karawitan gitu sejauh ini, tapi mereka itu gabung pasti sama wayang. Benar. Jadi sama tari. Jadi orang-orang menjualnya juga kalau misalnya menurutku yang musik tradisional tuh nggak segmented musik tradisional. Jadi mereka tuh ada seni lain, ada tari, ada wayang, dan itu emang jadi satu kesatuan loh. Jadi maksudnya kayak wayang tanpa musik gamelan ya bukan wayang gitu kan. Jadi menurutku emang cara mereka mempertunjukkan seninya dengan orkestra tentu berbeda jelas. Jadi tapi menurutku juga masih banyak kok di kampung-kampung, apalagi aku tinggal di Kasihan Bantul, ya itu masih ada aja setiap 1 bulan sekali pertunjukan orkestra dekat rumah, pertunjukan wayang dekat rumahku dan ada musik tradisionalnya. Kalau aku tinggal di Kecamatan Budean. Itu aku nggak tahu ada kecamatan lain kayak gitu juga atau enggak, tapi aku sering banget sebenarnya mendengar tabuhan gamelan tengah malam tuh aku sering, dan itu bukan konteksnya yang horor atau gimana. Ada jatilan, ada wayang. Pasar malam biasanya ada pertunjukannya gitu. Jatilan tuh sering banget di dekat rumahku. Jadi untuk mendengar musik-musik tradisional gamelan, karawitan itu aku familiar sebenarnya. Cuman untuk menonton pertunjukannya itu, nah menurutku sebenarnya kenapa sih bisa ada kayak gini, mungkin karena ya balik lagi masih ada segmented itu yang sebenarnya mungkin sekarang pemerintah lagi berusaha mengupayakan buat menyamaratakan gitu loh, biar orkestra ini bisa dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kelas ekonomi begitu pula dengan pengemasan dari musik tradisional ini, gimana caranya biar bisa membawa ini nggak jadi musik kampungan yang hanya ada di desa-desa gitu. Jadi dari yang aku lihat peran pemerintah itu, teman-teman mungkin ada yang ngikutin atau tahu Museum Sono Budoyo? Museum Sono Budoyo tuh dekat itu mereka kalau terakhir kali aku lihat ya rutin mengadakan pertunjukan tari atau wayang, pokoknya ada aja pertunjukan yang khas tradisional gitu, dan itu biasanya diikuti sama gamelan juga sama karawitan itu sih setahu aku. Terus juga kalau di mana lagi ya, Taman Pintar, daerah-daerah situ pokoknya daerah-daerah yang banyak turisnya. Itu jadi iya. Dan Taman Budaya Yogyakarta itu jadi salah satu venue-nya juga buat kita baik orkes ataupun musik-musik tradisional juga tampil di situ. Tapi kalau misalnya di UGM, sebagian aku UGM, kamu nonton Galax? Iya kan? Nonton Galax ada ya, kita kan ada kolaborasi sama UKJJS. Itu adalah menurutku ya salah satu contoh gimana kita mengintegrasikan namanya budaya. Kalau untuk gamelan sendiri jelas supporting dari pemerintah sudah cukup lah. Sebagai contoh, tiap tahun ada festival gamelan, ada lomba gamelan, bahkan dari semua rentang usia ada, dari anak-anak, remaja sampai dewasa itu semua ada. Untuk orkestra musik barat, mungkin malah justru porsinya lebih sedikit dari gamelan. Jadi baru akhir-akhir ini pemerintah ada beberapa 1-2 event yang melibatkan orkestra. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu belum begitu masif. Jadi dua-duanya itu saya rasa kok sudah diperhatikan. Is there a balance between the development of traditional music and Western orchestral music?
Sejak SD aku diperkenalkan dengan musik-musik daerah, lagu-lagu daerah. Sejak kelas 1, kelas 2 lagu-lagu daerah. Terus kelas 4 itu diperkenalkan sama angklung. Terus juga gamelan tuh baru di SMP. SMA juga sempat ada gamelan. Tapi itu masuk ke bukan gamelan dari sisi seninya, bukan dari seni musiknya, tapi dari filosofinya. Itu di pelajaran bahasa Jawa, muatan lokal waktu itu. Ada muatan lokal. Ya, jadi kalau tadi balik lagi ke peran pemerintah, iya sih masih di situ ya? Masih. Itu jadi salah satu upaya, aku mandangnya jadi salah satu upaya gimana cara kami sebagai masyarakat Yogyakarta itu mengenal musik-musik tradisional, dan itu harapannya ya aku bisa menangkap gitu loh dari pemerintah. Mungkin pemerintah berharap ya kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai yang udah didapatkan sejak dini gitu, misalnya rasa-rasa ini TKN banget, cinta tanah air gitu. Menurut aku ini yang nggak ada di kota lain kali ya. Jadi di sini ada namanya sekolah SMM apa? Iya, sekolah menengah musik. Sekolah menengah musik. Iya, Jadi ada SMK. SMA, ada SMK, ada SMM. Nah, menurutku ini adalah salah satu cara pemerintah ya udah ada gitu sekolah menengah musik yang memang itu untuk mempelajari orang-orang yang suka musik dan dia mau melanjutkan biasanya ke isi. Ya, atau ke maksudnya kayak universitas yang ada jurusan musiknya. Jadi sudah dipersiapkan dari SMA. Menurutku sepengetahuanku sih di Bekasi dan di Jakarta tuh nggak ada. Kalau kita biasanya punya sekolah olahraga ya, contohnya di Ragunan atau ke STM gitu. Jadi kalau di sini ada SMM, dan di SMM itu nggak hanya musik orkestra juga, tapi ada jurusannya ada apa? Ada karawitan, terus ada tarinya juga, ada wayangnya juga kalau nggak salah gitu ya. Nanti boleh dicek lagi. Jadi menurutku memang pemerintah Jogja juga sudah mempersiapkan sebuah media sekolah pendidikan untuk orang-orang yang memang mau melanjutkan ke dunia profesional gitu. Dunia profesional kita bicara tentang mereka yang memang mau jadi musisi beneran. Kalau kami kan ya kami menyalurkan bakat dan kebetulan kami juga dapat media pertunjukannya. Tapi kalau mereka ya berarti mindset otaknya sudah mau jadi musisi memang yang profesional. Contohnya seperti yang main sama orkes-orkesnya ADMS, Erwin Gutawa, biasanya diambilnya dari orang-orang ya dari SMM, isi dan contohnya dari anggota GMCO juga ada kok anak SMM. Jadi dia anak SMM, terus dia masuk GMCO, dia masuk UGM. Di Keraton kami ada beberapa program kerjasama dengan pihak luar. Sebagai contoh begini, di Keraton itu ada namanya program semacam kunjungan khusus gitu. Kira-kira bulan Januari besok sebagai contoh itu ada tamu dari Jakarta yang khusus untuk mempelajari gamelan. Mereka basicnya musik, jadi mereka ingin mengkolaborasikan musik barat dengan karawitan itu sebagai contoh, dan kami memfasilitasi itu untuk membuat semacam workshop itu agar saling memahami aturannya di musik begini, aturan yang di gamelan ini. Itu sebagai contoh. Lalu yang kedua, karena di Keraton itu sejak tahun 2021 sudah mempunyai Yogyakarta Royal Orchestra, jadi setiap repertoar lagu yang dipilih itu pasti ada lagu yang menggabungkan antara musik barat dan gamelan. Dan terbukti beberapa lagu itu cukup viral di media sosial sehingga mereka menjadi tertarik anak muda ini untuk belajar. The interview between Kak Dimas and Kak Olga, as well as Mas Rio, sheds light upon the blossoming relationship between traditional gamelan and Western orchestral music in Yogyakarta. Both of them form a driving force to contribute to the region's cultural identity. Gamelan runs deep in Yogyakarta history, especially in the Keraton, while orchestral music helps plant the seeds for national pride and international connection.
Orchestral music in Yogyakarta is picking up steam with events, namely the Yogyakarta Royal Orchestra's international collaborations giving a leg up through cultural diplomacy, especially through G20. Gamelan holds its ground through festivals and government support for preservation. All in all, Yogyakarta's music scene represents a smooth blend between gamelan and orchestral music, cultivating cultural heritage and international connection.